Emang boleh seberpengaruh itu? Ya mak yang ngerti emang boleh banget deh. Ayo anak-anak selamat pagi. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyau wa rasulah asyhadu an la ilaha illallah wa Rasulullah. Kan lari alih kan kayak gitu nih. Dari kecil sudah ditanamkan cinta kepada Allah, sudah ditanamkan ketauhidan. Sama halnya Kanjeng Nabi ketika mengajarkan pertama kali di Mekah, tauhidnya dulu yang ditancapkan. Ayo, kalau bapak ibu salah memilih TK, kalau nggak bilang salah, nggak ada ilmu agamanya. TK, selamat pagi anak-anak. Ayo, serong ke kanan, serong ke kiri, la 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 la. Mana gedenya rongan. Lebih semangatnya dengan Aisyah. Boleh males? Ayo, siapa istri yang Rasulullah yang akan saya ceritakan? Ceritanya Aisyah. Aisyah ini ternyata dia juga pernah kena fitnah. Gara-gara apa? Gara-gara banyak orang-orang itu, mulutnya orang-orang yang gampang memfitnah. Ceritanya bagaimana ketika selesai perang, Aisyah ini jalan-jalan dengan Nabi. Pas pulang perang, Aisyah ditundu. Tahu tundu ya? Tundu itu yang masuk terus belakang itu. Tandu. Oh, tandu. Aku ya. Tundu. Kalau bahasa Jawanya tandu itu apa? Tandu. Oh, enggak tandu. Krondo. Ya tandu. Aisyah bilang tandu. Mengangkat tandu itu berjalan sampai akhirnya Aisyah bilang kepada Nabi, Nabi, saya pengen pipis. Akhirnya berhenti untuk buang air kecil. Setelah buang air kecil, Aisyah kembali ke dalam tandu. Setelah kembali ke dalam tandu, kok dadakan? Dadakan apa ya? Oh ternyata Aisyah ngomong sama Kali, mau ayo dadakan apa? Ternyata itu maksudku ternyata. Ternyata Aisyah pegang dadanya. Kok kalungnya hilang? Loh, kalungku di mana? Kok nggak ada? Ayo bayangkan, seorang perempuan kehilangan kalungnya. Jangankan Aisyah, ibu-ibu berjuang pun kalau kehilangan kalungnya bingung. Iya tidak? Buatan kata pulang. Kalung satu-satunya. Kalau mahal itu belinya juga sedikit banget. Cari Aisyah bingung itu kalungnya. Aisyah bingung, Nabi, kalung saya ketinggalan. Tapi ternyata Kanjeng Nabi tidak benar. Aisyah bilang itu. Sampai akhirnya Aisyah keluar dari tandu dan kembali mencari kalung. Sampai rombongan Nabi sudah jalan. Sampai akhirnya Aisyah ini kembali. Sampai bilang gini, loh, aku kok ditinggal. Loh, aku kok ditinggal karena Kanjeng Nabi. Terus gimana ini? Kan aku ngelak, ya udah aku minum dulu. Panas. Tak perlu bukaket mau. Kayaknya ibu jahili bukan sama saya. Oh benar, Pak, dia sebelah sini.
Bu, biasanya di sini pengajian sampai jam berapa? Subuh? Oh iya. Biasanya penceramah di sini juga sampai subuh. Masya Allah, nggak gokil ya ambilnya. Sewarna nganu yang medok ya. Sampai akhirnya Aisyah bilang, kok aku ditinggal di Nabi. Aisyah menangis. Bedanya Sampai panas nih. akhirnya bingung pulangnya bagaimana. Untunglah Balonnya malah mulai sahabat balonnya melaku dewi. sahabat ini namanya keluarga lupa, namanya Aman bin Maton atau Sofyan bin Maton, keluarga lupa. Jadi ada sahabat yang bertemu Aisyah, untungnya dia menolong Aisyah ini. Aisyah dipanggilku, dia ketika menolong Siti Aisyah pun, Aisyah ketika naik ke budaya, si sahabat ini sama sekali tidak melihat Aisyah, merunduk dan membawa talinya. Karena apa? Menjaga pandangan khawatir ada fitnah. Sampai akhirnya dilihatlah oleh Abdullah bin Ubay. Ini ngomong, beber-beber ngomong, Delokna Aisyah selingkuh. Delokna Aisyah selingkuh. Saya cuma dia anak urut kecil. Lihatlah Aisyah itu. Apa itu ya? Selingkuh emang selek. Ayo lihatlah Aisyah itu. Selingkuh. Aisyah selingkuh, lihatlah. Jadi Aisyah terkena fitnah. Bahkan Nabi sendiri pun itu sempat meragukan, sempat percaya. Karena apa? Semua mengomongkan itu, semua membicarakan itu. Aisyah selingkuh gara-gara peristiwa itu. Sampai akhirnya Allah menolong menurunkan ayat An-Nur ayat 11 ini, Bu. Saking bahayanya lisan kalau tidak dijaga bisa menyakiti orang. Itu kan gak kerasa omong-omongan sama tetangganya. Kalau kedengaran sama yang dengan rasa nih, bayangkan. Hati ini gak bisa bohong. Lisan bisa memaafkan, tapi hati belum. Gimana Pak Benar?